siapa orang-orang yang disunnahkan membaca ayat atau membaca surat ini? Siapa orangnya yang disuruh oleh agama ketika selesai Fatihah membaca ayat Quran atau surat-surat dari Al-Quran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa innama tusannu qira'atul ayati li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin. Betul itu? Halaman berapa? 37. Wa innama tusannu, hanya saja disunnahkan, qiraatul ayati, oleh membaca ayat Quran sesudah Al-Fatihah, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan bagi orang yang sholat sendirian, wa ghairi makmumin, dan bukan makmum, selain makmum, sami'a qira'ata imamihi, yang makmum itu mendengar akan bacaan surat imamnya makmum, fil jahriyati, pada solat yang bangsa jahar. Bila itu fatukrahu lahu, maka dimakruhkan membaca ayat bagi makmum yang mendengar bacaan surat imam. Waqila, ada pendapat tahrum, haram membaca ayat. Amma ma'mumun lam yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu fayaqra'u sirran. Adapun makmum yang tidak mendengar oleh makmum akan bacaan ayat imam, atau mendengar ia akan suara yang tidak bisa membedakan ia akan hurufnya, maka membacalah si makmum itu akan ayat sirran, padahal sir. Lakin yusannu lahu kama fi ulayai sirriyati ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi in zanna idrakaha qabla ruku'ihi. Akan tetapi disunnahkan bagi makmum, sebagaimana pada 2 rakaat awal solat sir disunnatkan menunda bacaan fatihahnya makmum daripada fatihah imamnya makmum. Sunnat juga catatannya jika menyangka si makmum akan mendapatkan fatihah sebelum rukuknya imam. Wahina idzin yashtaghilu bid-du'ai lal qiraati, dan seketika ini membelakangkan fatihahnya, menyibukkan diri oleh makmum dengan membaca doa
bukan membaca surat-surat Quran. Wa qala al-Mutawalli wa aqarrahu Ibnu Rif'ati yukrahu syuru'u fiha qablahu walau fi sirriyati. Dan berkata oleh Imam Abu Sa'id al-Mutawalli dan mengakui akan pendapat al-Mutawalli oleh Imam Ibnu Rif'ah, yukrahu syuru'u, dimakruhkan memulai fiha pada Fatihah qablahu sebelum imam, walau fisiriyati sekalipun yaitu pada solat yang bangsa sir, lil khilafi fil i'tidadi biha hina idzin, karena ada khilaf ulama pada terhitung dengan Fatihahnya makmum seketika ini memulai sebelum imam. Wali jaroyani qaulin bil butlan in faragha minha qablahu, dan bagi memberlakukan pendapat dengan batal solat jika kelar oleh makmum dari Fatihah sebelum imam. Fara'un, ini adalah cabang masalah. Yusannu li ma'mumin faragha minal fatihati fi salisati awir rabi'ati aw minat tasyahudil awwali qabla al-imami an yashtaghila bidu'ain fihima aw qira'atin fil ula wa hiya aula. Disunahkan bagi makmum yang telah rampung oleh makmum dari bacaan Fatihah pada rakaat ketiga atau rakaat keempat, atau telah rampung dari tasyahud awal sebelum imam, sunat oleh bahwa menyibukkan diri oleh si makmum dengan membaca doa fihima pada keduanya, Fatihah dan tasyahud, au qiraatin, atau menyibukkan diri dengan bacaan ayat Quran fil ula pada masalah yang pertama, bidu'ain pada dengan doa fihima pada dua masalah itu, au qiraatin atau membaca ayat fil ula pada masalah yang pertama, wahya aula, dan dia membaca ayat atau membaca surat itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kajian ini bisa sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan belumlah. Sebagaimana kita maklumi bahwa di antara sunat sesudah membaca Fatihah adalah membaca ayat atau membaca surat, ayat-ayat Quran, atau bahasa kita orang membaca surat sesudah Fatihah. Namun pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang disunnahkan membaca ayat atau membaca surat ini? Siapa orangnya yang disuruh oleh agama ketika selesai Fatihah membaca ayat Quran atau surat-surat dari Al-Quran ini? Orangnya siapa-siapa? Setelah kita maklumi membaca surat atau membaca ayat adalah sunnah adanya. Di sini dijelaskan, wa innama tusannu qiraatul ayati li imamin wa munfaridin wa ghairi ma'mumin sami'a qiraata imamihi fil jahriyati. Yang disunnahkan membaca ayat
atau bahasa umum membaca surat adalah beberapa orang dalam solat. Satu, imam di rakaat 1 dan 2 sunat sesudah Fatihah membaca ayat si imam. Itu satu. Kedua, wa munfaridin, yang disunnatkan membaca ayat sesudah Fatihah adalah orang yang sholat sendirian, munfarid. Itu rakaat 1, rakaat 2 itu sunnat, dia disuruh oleh agama sesudah Fatihahnya membaca ayat-ayat Quran selain Fatihah. Makmum bagaimana? Apakah makmum itu disuruh membaca surat atau membaca ayat ataukah tidak? Maka dengan qaid tausifi yang diberikan oleh Fathul Mu'in, maka hukum makmum membaca ayat atau membaca surat perlu diperinci secara mendetail, sebab ada yang tidak sunnat dan ada yang sunnat bagi makmum. Mana yang sunnat? Di sini disebut wa ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyati. Yang ketiga adalah yang disunnahkan membaca ayat sesudah imam sunnat, munfarid sunnat. Yang ketiga adalah makmum masih disuruh membaca ayat atau surat sesudah Al-Fatihah, tapi dengan catatan enggak mutlak. Inilah perlunya diperinci, sebab bila kalam itu tidak mutlak lalu dimutlakan menjadi keliru adanya. Jadi makmum yang mana yang masih disuruh membaca ayat atau surat? Makmum yang tidak dengar bacaan imamnya. Makmum yang tidak dengar bacaan imamnya, bacaan surat atau ayat imamnya, itu disuruh. Jadi ketiga, yang disuruh membaca ayat atau surat adalah makmum yang tidak dengar sama sekali bacaan surat imam, disebabkan karena dia tuli. Tahu tuli enggak? Budak begitu. Kalau bolot, si bolot tuh itu pura-pura doang. Kalau cewek yang ngomong dengar dia, kayaknya ini juga nyontoh gitu. Begitu. Dia budak, meski di belakang imam kagak dengar, baca. Wong nggak dengar sama sekali, baca. Karena budak. Keempat,
Ini makmum tafsilnya sebetulnya. Jadi 4 nih, banyak. Makmum yang disuruh baca surat adalah makmum sesudah Fatihah, adalah makmum yang tidak dengar bacaan suratnya imam atau ayatnya imam, tidak tuli makmumnya, sehat kupingnya namun jauh jaraknya dengan imam, karena saking jauhnya nggak dengar, nggak bisa bedain baca apa itu, dia kagak ngerti huruf apa, mau nggak dengar karena jauh jarak dia dengan imam. Speaker tak ada dia, jangan bengong. Habis Fatihahnya dia baca surat atau baca ayat. Udah berapa tuh? 4. 5, ya Allah, yang disuruh baca ayat atau surat adalah makmum yang telinganya sehat, jaraknya nggak jauh dengan imam, namun sholatnya sir, zuhur, asar, nggak denger dia imam baca apa, maka makmum ini disuruh untuk membaca surat atau membaca ayat. Udah berapa tuh? 5. 6, yang disuruh baca ayat adalah makmum yang telinganya dengar, jaraknya nggak jauh, sholatnya jahar, isya, maghrib, subuh, namun imamnya bacanya sir. Isya pelan imamnya, nggak kedengeran isya, jadi enggak dengar padahal isya. Maka makmum begini masih disuruh baca. Tuh begitu. Adapun makmum yang dengar bacaan imam, dengar bacaannya, mau sholatnya jahar mau sir, karena Fathul Muin nulisnya fil jahriyati, hadza laisa biqaidin, begitu kata kami punya guru. Ini bukan catatan jahar di sini, meski dohor kalau imamnya kenceng dohor, begitu kayak kodok malam kenceng dia dohor begitu. Maka kalau dengar makmum tidak sunat membaca surat atau membaca ayat kalau imamnya baca. Kalau imamnya baca rakaat 1-2 maghrib isada, maka makmum tidak dianjurkan oleh agama, tidak disunnahkan oleh agama membaca surat, meski dia hafal yang baca imam ikut baca juga enggak sunat baca. Lalu hukum enggak sunatnya apa? Kata Fathul Muin ada 2 pendapat. Yang mutamad makruh kalau makmum ikut baca sama imam. Imam baca, dia ikut baca juga, makruh. Dan pendapat kedua haram, dosa bacanya.
dan ini dhaif. Karena itu pakai qila. Dalam kaidah fiqih Syafi'i, wa min siyagit tamrid lafdzu qila. Di antara redaksi hukumnya dhaif bila kemudian diawali dengan kata qila, dikatakan orang, konon. Kalau dikata konon tuh iya ndak kuat. Kenapa haram? Kenapa makruh? Karena perintah itu bisa dua pendapat dari ulama. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat apa Ustaz? Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an, bila Al-Quran dibaca, tugasnya fastami'u, dengarkan. Dengarkan ini sunnatkah atau wajibkah? Bila ulama mengata wajib, maka lawanannya kalau dia baca haram. Bila ulama mengata sunnat, maka lawanannya makruh. Bukankah wa idza quri'al Qur'anu itu maknanya adalah khutbah Jumat? Begini, kalau itu yang ditanya, ayat Quran memiliki tafsir yang banyak. Sebagaimana Al-Qur'anu maknanya adalah khutbah Jumat, begitu juga Al-Qur'anu maknanya ayat-ayat Quran ketika kita sholat ba'da Fatihah. Jadi bila mana makmum dengar imam baca, tugas makmum mendengarkan. Maka hukum baca surat sesudah Fatihah bagi makmum ada 5 macam uraian. Berapa itu? Masa 6. Makmum doang, enggak imam, enggak ini. Ada 6. 4 itu tadi, yang 3, 4, 5, 6, 7 kan 4. Begitu. Sunat, 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 makruh. Tuh begitu. Makmum tuh enggak sama hukum. Ini yang disebut rahmatan lil alamin. Masing-masing punya ajaran dari Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada ajaran, semuanya ada tugas dari agama. Karena itu di sini tafsirnya Fathul Mu'in, jadi yang sunat baca makmum, selain makmum yang dengar bacaan imamnya. Kalau dengar enggak sunat. Adapun makmum yang tidak dengar, penyebabnya tuli atau jauh, atau dengar tapi enggak jelas, maka kudu baca secara sir. Begitu. Lakin yusannu lahu kama fi ulai sirriyati takhiru fatihatihi an fatihati imamihi in dhanna idrakaha qabla ruku'ihi. Makmum ajarannya, sunnatnya makmum itu di dalam sholat bukan saja sholat jahar, sholat sir, dhuhur asar, sunat hukumnya makmum tuh baca fatihahnya sesudah imam kelar baca fatihah. Sunatnya makmum itu membaca fatihahnya walaupun sholatnya dhuhur asar.
Sunnah makmum itu baca Fatihahnya nunggu imam selesai baca Fatihah. Namun bagaimana kalau sholat jahar? Paham. Sholat sir ini bagaimana? Itu kesunatan itu kalau punya dugaan si makmum itu keburu baca Fatihah sebelum imam ruku. Kalau enggak, apalagi enggak ada ciri, imamnya mana kagak baca iftitah lagi, langsung Fatihah aja, kayak taraweh. Kan taraweh itu ngebut imamnya, ngebut enggak? Jangan salahin imam ngebut. Sebab saya udah tanya tuh sama si imam, kata imam pesanan makmum. Gitu. Ini yang ngaji, yang gak ngaji nggak saya tanya, kan harus diparanin ke rumahnya kan. Ini kalau taraweh pengennya cepet apa lambat? Tuh, jujur tuh. Ya begitu. Nah, bagaimana ini? Kalaulah kemudian sholatnya sir, walaupun sir sunatnya belakangan, tapi asal punya dugaan keburu. Kalaupun nggak punya dugaan keburu, bareng nggak apa-apa. Bahkan kalau sampai murni yakin nggak keburu, bareng wajib. Syekh Nawawi Al-Bantani paparkan di dalam kitabnya Kashifatus Sajah, bareng aja gitu. Tapi lebih bagus bedain barang 2 ayat 3 ayat. Imam udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bismillah dah kayak taraweh. Apalagi rakaat kedua, biasanya rakaat keduanya apa? Oh iya kulhu tuh apal, emang langganan kulhu lah. Kagak keburu kita kalau lihat dolin baca Fatihah, maka mundur imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mulai baca bismillah begitu. Jadi imam kufuwan ahad, kita walad radhalin, pas. Namanya makmum cerdas begitu, kayak begitu. Kalau tarawihnya, kalau tarawih yang sejuz kan keburu dia, lama dia gitu, sampai kipas-kipas dulu dia nunggu ruku. Saya curiga main nyengir-nyengirin ini tuh begitu. Tuh begitu sunat hukumnya. Bila demikian kita bacaannya adalah nungguin imam baca surat, apa yang harus dikerjakan oleh makmum khususnya sholat sir? Kan kita nungguin baca doa aja. Kalau itu terjadi, baca doa, jangan baca Quran, makruh. Selain Fatihah diduluin, begitu. Sunatnya baca doa saja. Bahkan Imam Al-Mutawalli pengarang kitab At-Tatimah dan Imam Ibnu Rif'ah yang punya kitab Kifayatun Nabi dan punya kitab namanya Al-Matlabul Ali, satu kitab fikih Syafi'i, menjabarkan daripada Wasit Al-Ghazali. Ada Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Wasit, 5 jilid, dijabarkan oleh Imam Ibnu Rif'ah menjadi 125 jilid. Banyak ulama alim faqih min fuqaha Syafi'iyah. Imam Ibnu Rif'ah bilang makruh hukumnya makmum memulai membaca Fatihah sebelum imam baca. Makruh. Makanya rakaat kedua kayak a'udzu gitu, sebelum Fatihah jangan sampai ditinggal, biarkan imam dulu begitu. A'udzu itu sebelum Fatihah. Makruh. Meski sholat sir, kata beliau nih, walau fi sirriyati, meskipun sholat zuhur asar, sholat sir makruh. Kalau makmum kelar Fatihah
imam belum. Begitu. Kenapa? Karena ada ulama yang menyatakan tidak terhitung Fatihahnya makmum bila imam belum kelar, dia udah kelar duluan. Bahkan ada ulama yang mengata batal. Tuh begitu. Sebab yang namanya bermakmum kudu imam dulu begitu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dalam Sahih Muslim itu begitu. Fa idza kabbara fakabbiru, begitu seterusnya. Dari mana dalilnya makmum? Kalau kedengeran imam baca surat atau baca ayat kudu dengar. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan tadi surat A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam hadis yang sahih, Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummil Qur'an. Bila anda di belakangku solat jadi makmum, jangan baca kecuali Fatihah tok, surat tak usah, karena denger ndak usah, surat mah dengerin aja yang imam baca tuh, dengarkan, bukan kedengeran, menghayati, mendengarkan bacaan. Itu makmum. Tuh orang-orang yang disunahkan. Jadi hukum baca surat sesudah Fatihah ada yang sunnah, ada yang makruh, tergantung siapa orangnya. Ini tafsilnya, kurang lebih demikian. Kemudian far'un, ini adalah satu cabang masalah. Bagaimana kasusnya begini, saudara? Kita jadi makmum zuhur solatnya, atau isya bisa, zuhur, asar, isya lah gitu, rakaat 3 dan 4, atau maghrib rakaat 3. Kita ini udah kelar Fatihahnya karena rakaat ketiga, bukan masbuk kita. Ya amam 4 dhuhur asar gitu kan, enggak sunat baca surat, yang sunat rakaat 1 dan 2. Kita jadi makmum, masalahnya kita rakaat ketiganya udah kelar Fatihahnya, udah waladhdallin, udah amin, imam belum ruku, masih baca Fatihah. Nih kita nih makmum nih yang udah kelar baca Fatihah rakaat 3 4, imam belum ruku. Apakah kita yang disuruh oleh agama untuk kita, apakah disuruh bengong monyong aja mulutnya, gua udah kelar begitu, atau bagaimana? Maka makmum yang rakaat ketiganya atau keempatnya sudah kelar Fatihahnya sementara imam belum, maka makmum ini sunat membaca Fatihah, membaca ayat atau membaca surat. Lanjutin baca surat, Jadi kita udah waladhdallin amin, imam belum ruku, jangan bengong, menyong aja nunggu imam ruku. Ruku dah. Kan ada yang kayak begitu ya? Ada enggak? Banyak enggak? Ngaji juga orangnya ini, saya curiga ini. Begitu. Gua kan belum ngaji. Begitu. Kan kitabnya dari dulu. Maka isi makmum nih ngapain? Dilarang bengong. Suruhannya 1, baca ayat, baca surat dah, ya baca kulhu lagi, udah kulhu kufuwan ahad, imam belum ruku juga rakaat ketiga, lanjutin gitu, qul falaki
belum ruku juga, lanjutin. Pokoknya sampai imam ruku. Itu yang paling tinggi. Baca surat di rakaat ketiga atau keempat. Yang makmumnya, yang imamnya belum ruku. Paham nggak ini? Iya baik. Belum ruku. Jangan bengong, baca surat. Atau yang kedua, kalau nggak mau baca surat, baca doa. Udah doa sapu jagat aja. Apal nggak? Apaan? Rabbana atina. Udah Rabbana atina jadi ulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati adzabannar. Belum ruku juga Rabbana, terus aja Rabbana. Terus. Tapi wahya aula, tinggian baca surat rakaat ketiga bila mana kita kelar Fatihahnya sementara imam belum ruku. Itu satu. Dua, bagaimana dalam tasyahud awal kita udah kelar duluan, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam belum bangun juga udah Muhammad, monyong aja betul. Ini kagak ngaji yang kayak gini, salah. Apa ajarannya yang udah kelar begini, imam belum bangun dari tasyahud awal, ajarannya lanjutin wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum bangun juga, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, belum bangun wa ala ali sayyidina Ibrahim, terus saja. Dan ini lebih tinggi. Begitu Imam Romli, lanjutin begitu sampai innaka hamidum majid, belum bangun juga. Apa yang mau kali berkelum salam saya? Ya enggak lah, enggak sampai situ-situ insyaallah imamnya. Begitu saudara, itu aturannya. Makmum dilarang bengong, begitu, dilarang bengong. Kayak begitu, dilarang. Baca, jangan tidak baca. Ini makna yusannu li ma'mumin, seorang makmum faragha minal fatihati, yang rapi fatihahnya sebelum imam pada rakaat ketiga ibarat maghrib, atau ketiga keempat zuhur asar isya, udah kelar sebelum imam rapi. Sunat dia sibuk dengan doa, baca aja doa tasyahud lagi, begitu tuh, atau sibuk baca Fatihah. Begitu pada dua masalah tasyahud dan Fatihah. Tapi kalau masalah pertama lebih tinggi Fatihah, masalah kedua lebih tinggi doa. Yaitu intinya, bila mana si makmum udah kelar Fatihah duluan sementara imam belum kelar pada rakaat ketiga keempat, maka makmum lanjutin baca surat. Begitu sampai imam ruku. Tasyahud awal begitu juga. Bila kita udah kelar tasyahud awal sementara imam belum bangun dari tasyahud awal, belum rapi, lanjutin sampai bacaan tasyahud akhir. Dan itu yang difatwakan oleh Imam Ramli. Ini Fathul Muin tulis juga aturan hukum-hukumnya. Cuman kalau di rakaat ketiga keempat dibanding doa lebih tinggi baca Quran. Kalau tasyahud boleh baca Quran, boleh baca doa, tentu lebih tinggi baca doa yang tingginya udah lanjutin aja bacaan tasyahud akhir. Dengan ini selesai tuh uraian daripada
kajian kita. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar semua, dipersilakan. Allah alam. Mau nanya Kiai, kalau kita sebagai makmum lagi sholat subuh kunut, ketika pas lagi imam udah enggak, yang pas lagi baca makmum tuh yang apa ya, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait, yang pas lagi sendiri itu kita tiba-tiba sadarnya pas lagi imam udah wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam ruku, jadi kita nggak baca sendirinya itu Kiai, jadi tertidur gitu maksudnya. Kalau kayak gitu kita sebagai makmum harus gimana Kiai ya, nggak baca sendiri pas lagi imam itu, yang ada bacanya sendiri? Iya, maka kalau kemudian begitu sesudah salam imam tuh 2 kali dia sujud sawi, lebih afdal. Enggak juga enggak apa-apa, enggak ngebatalin sholat, lebih demikian. Allah alam. Ada lagi yang mau bertanya dari ibu-ibu mungkin? Sudah paham. Ini guru ada yang baik. Komentar tadi, kita katanya tidak boleh mengucapkan hari Minggu lah dan lain sebagainya. Bagaimana itu hukumnya? Jadi agama itu tidak kemudian terjebak pada judul. Selalu kita ribut pada kalimat judul, tidak memahami sebuah esensi. Sering beredar di medsos dengan komentar yang beragam, seperti tulisan salam dengan tulisan di SMS zaman dulu, as, dibilang jangan nulis as, sebab as dalam bahasa Inggris artinya pantat. Ini yang ngomong orang larangan, yang ngomong muslim sama kawannya. Udah dibilang ini pesan pendek, dipendekin, yang penting paham. As di sini kalau dia ngomong begitu maksudnya bukan pantat lo, penghinaan, nggak bakalan. Itu maksudnya assalamualaikum, faham begitu. Jadi namanya terjebak pada judul begitu. Demikian pada kalimat minggu. Minggu, oh Tuhan begitu artinya ya, dalam dunia Yahudi gitu ya. Udah kita ngomong ahad, ntar nggak boleh ahad, sebab ahad adalah sifat Tuhan. Kalau Allah ahad, repot. Bagaimana kalau ditulis di kalender, diinjak lagi tulisan ahad, ribut lagi. Jadi namanya ngeributin judul terus begitu. Nggak apa-apa ngomong minggu, boleh saja. Apa ngomong minggu itu maksudnya Tuhan? Bukan, Anda aja yang terjadi orang nyulitin diri. Kata Nabi, man syaddada suddida alaih. Siapa yang nyulitin diri dalam agama ini, jadi ribet Anda. Hidup ini enak, Islam ini mudah, yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah la syarqiyah wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Islam yang ada adalah Islam yang tidak liberal dan tidak ekstremis, tapi Islam yang luar biasa tawazun, yang nurun ala nur. Inilah Islam. Karena itu ngomong minggu tidak mengapa. Ngomong minggu, apa itu minggu? Hari sesudah Sabtu, itulah minggu. Tapi ada orang minggu artinya Tuhan, itu urusan dia. Ngapa yang kayak begitu? Jadi menjadi sulit sekali hidup. Mau diganti ahad boleh, justru kalau ini bagus. Kalau mau diganti kalender aja biar rapi, biar kita paham Indonesia merdeka adalah bulan Ramadan, biar diperingati setiap Ramadan, karena merdekanya di Ramadan hari Jumat. Bagus begitu.
Karena itu kata Bung Karno, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak ngomong waktu, tempo. Apa kita ganti aja dengan waktu? Ini sama. Jadi bahasa jangan diributkan. Sekarang macam-macam tuh, ada ayam penyet, ada nasi kucing, judul. Jangan ngomong kucing-kucing, udah nasi ini enggak apa-apa. Suka-suka orang kasih judul. Jadi kita orang kalau selalu ngeributin judul pasti bakal masalah. Inilah yang kayak model begini, aliran yang maulid bid'ah, ini bid'ah, dia selalu terjebak judul, isinya pengajian, baca sholawat, masih disalahin. Itu begitulah dengan kata minggu dan seterusnya, begitu. Selalu menjadi sebuah keributan yang kayak begitu. Bagus kita ngomong ahad, bagus begitu. Banyak kok bahasa-bahasa Islam yang kemudian tereduksi itu menjadi ini, kan enggak menjadi ribut lah. Kalau kami sebagai muslim ndak mau ngeributin sebatas judul. Ada orang namanya Linda, perempuan, kata gurunya di TK, ini jangan pakai nama Linda, ini ndak benar, ini apa ke Aisyah ke Hadijah ke Memunah ke. Dia kagak ngerti ini Linda, ini bahasa sono, orang Jerman tuh cantik ndak ngerti, ngertinya Linda. Begitulah, itu bahasa mereka, kan nggak apa-apa. Banyak kok nama pakai bahasa Jawa gitu. Soeharto biar kaya Harto, begitu, nggak apa-apa begitu. Silakan saja nama, ini kan nama begitu. Yang penting bagus, ada maknanya. Jadi kalimat minggu ndak usah menjadi sebuah keributan. Jangan al-amru idza daqat tasa'. Ya, jangan dibikin susah lah. Al-Islam wasi', Islam ini luas. Boleh kita ngomong minggu, boleh kita ngomong ahad, begitu, boleh ngomong hari libur aja, boleh hari libur ya minggu juga, silakan sajalah, itu bahasa. Kalau kita terus ngeributin kayak begitu nggak ada ujungnya. Dan Islam masih banyak yang harus kita komentari dibanding mengomentari pada tataran teknis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara bagusnya tanda keislaman seseorang meninggalkan mengomentari hal-hal yang kurang ada faedahnya. Masih banyak yang harus kita komentari dan kita rapihkan. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau dengan penulisan guru? Kemarin saya ngalamin sendiri, WA teman menulis Allah dengan huruf A kecil, langsung diomelin. Dia bilang bukan begini tulisan Allah, dia bilang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja, sama aja. Ini kan berbicara rumus tulisan, begitu, nulis aja. Yang penting pengagungan, begitu, pengagungan. Ya kecil besar, apalagi nulis kecilnya, namanya ke HP ya kan, ada yang bisa, ada yang kagak. Orang nulis enggak kayak begitu, nggak usah lah diributin. Kadang mau kurang atuh gitu tulisannya, tapi paham juga maksudnya, begitu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah jadi ribet banget dalam urusan hidup ini. Islam ini indah, Islam itu damai, Islam itu enak. Nggak usah tuh, sama aja zaman dulu ada Tuhan tek besar, Tuhan tek kecil, yang kayak begitu itu pernah, yang kayak begitu. Ini tataran teknis. Ya secara adab. Justru kalau mau diributin, nulis Allah tuh A-nya sesudah lam tuh double L, 2 patu, suruh digodok tuh, begitu tuh, biar nggak ribut, begitu.
sebab itu panjang pakai mad begitu. Jadi ndak usah kayak begitu, yang penting baca, bukan tulisan. Rumus Islam tuh baca, bukan tulis. Iqra, baca, yang penting bacaannya benar. Apalagi orang nulis Allah dengan A kecil, insya Allah sebodoh-bodohnya muslim tidak ada niatnya menghina, sebodoh-bodohnya muslim, apalagi lah yang rajin ke majelis ilmu. Jadi kalau ada orang komentari, iya aja, jadi nggak usah pakai ditanya di kita, iya baik, udah gitu juga titik. Gara-gara dikomentari jadi panjang, saya suruh ikut-ikutin komentari, kan jadi puyeng juga sama saya begitu gitu. Yang kayak begitu. Jadi yang kecil-kecil nggak usah, nanti ada tulisan ini tulisan itu. Ini Indonesia ini Nusantara apa Indonesia? Ini ibu kota Indonesia apa IKN apa IKI, ibu kota Indonesia, Indonesia apa Nusantara? Ntar ribut lagi begitu. Ini bukan Nusantara Indonesia, berarti Republik Nusantara, RN bukan RI, ribut lagi begitu ya. Masih banyak lah yang kita harus urusi dibanding ngurusin begitu. Di samping nggak usah diurus kayak begitu, kita aja udah kurus. Yang kecil nanda usah ditanya-tanya lah yang kayak begitu, jadi bahan ajang olok-olok aja di medsosnya nantinya. Wallahu a'lam.